Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life, to the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Alia. Dan bersama aku Sebastian Teti. Viewers, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat aja nih ya. Pastinya kita senang banget bisa balik lagi nih, mau kasih kalian seputar gaya hidup dan juga fashion nih. Informasinya pastinya menarik-menarik banget. Pasti menarik semua nih, yakin deh. Nah, kali ini di episode yang hari ini kita akan menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan hobi naik motocross. Wih, keren. Yes, benar. Karena beberapa waktu lalu tim Daily Lifestyle meliput aktivitas motocross nih, dan itu menarik banget viewers. Benar, itu ada Tuta dan Sabir ya kalau nggak salah ya, kalau lihat di cuplikan-cuplikannya tuh, benar gak sih? Aduh. Itu di mana? Itu daerah mana ya? Kalau nggak salah di area Bekasi, di bilangan Wah. Grand Wisata Bekasi. Keren banget nih ya, ternyata kakak beradik ini mereka itu bukan cuma hobi tapi juga dia sering ikut kejuaraan loh, Alia dan ampun, viewers. keren banget. Menang? Keren. Menang? Belum tahu, tapi yang jelas mereka jago bawa motor cross nih. Udah Iya. viewers, langsung aja kita lihat tayangannya berikut ini. Viewers, motocross merupakan salah satu jenis motor off-road. Mengendarai motor jenis ini memang mengasyikkan dan memacu adrenalin. Apalagi jika melaju di atas trek tanah, lumpur atau bebatuan yang tidak rata. Pengalaman menantang saat menaklukkan rintangan seperti inilah yang membuat banyak orang menyukai motocross, baik sebatas untuk hobi ataupun menjadi seorang atlet motocross profesional. Seperti yang dilakoni oleh dua pembalap muda adik kakak ini, M. Kaiza Rafa Siregar atau yang biasa disapa Tuta dan M. Syabir Rashad Siregar. Beberapa waktu lalu, keduanya melakukan latihan rutin di sirkuit motocross di bilangan Grand Wisata Bekasi. Nah, sebelum memulai latihan, kita berkenalan dulu dan melihat persiapan seorang pembalap motocross sebelum memacu motornya di lintasan sirkuit. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Kaiza Rafa Siregar, biasa dipanggil Tuta. Hari ini saya mau latihan di Bekasi bersama adik saya, Sabir. Nah, sebelum latihan biasanya kita pakai peralatan safety riding dulu. Yang pertama helm, kemudian ke body protector. Untuk body protectornya saya pakai Alpinstar. Lalu kita pakai ini juga, neck brace untuk pelindung leher. Terus ada sepatu juga itu untuk melindungi kaki, engsel kaki, semua segala macam. Untuk sepatunya saya juga pakai Alpinstar. Kemudian di dalam celana ini saya pakai pelindung kaki untuk ngejaga engsel kaki. Setelah itu, setelah sudah dipakai semua safety ridingnya, kita pakai baju balapnya. Di sini saya pakai merek Orca sama dengan yang dipakai adik saya. Kemudian setelah kita sudah pakai semua safety riding, kita langsung lanjut latihan. Halo, nama aku Muhammad Sabir Rashad Siregar. Kali ini lagi mau latihan di Bekasi untuk persiapan lomba. Ini sebelum latihan biasanya pakai yang pertama ini dulu. Ini armornya mereknya Alpinstar sama neck brace, lid mereknya untuk ngelindungin leher. Terus ada helm, pakai helm Arai untuk pelindung kepala. Terus ada Google 100% untuk mata biar nggak kena debu-debu. Ini juga pakai sepatu mereknya Alpinstar untuk ini engsel kaki ini. Di dalamnya ada pelindung kaki merek Alpinstar juga untuk lindungi tulang kaki ini, sama pakai baju merek Orca. Masang pakaiannya atau untuk safety ridingnya ini pakai sepatu udah pakai, terus kita pakai celana. Di dalam celana ini tadi ada pelindung kaki, terus sekarang lanjut kita pakai ini untuk melindungi tulang belakang. Dari ini kita lanjut pakai
body protector ini untuk melindungi badan. Terus habis itu lanjut pakai pelindung tangan ini untuk melindungi cat atau benturan. Kita lanjut pakai bajunya, jersey. Terus lanjut pakai helm. Terus helm kita lanjut pakai sarung tangan. Ini yang terakhir pakai Google untuk melindungi mata dari debu pas lagi jalan naik motor nanti. Terus sudah. Viewers, setelah menggunakan baju dan perlengkapan safety riding, kini saatnya Tuta menjalani latihan. Viewers, latihan rutin seperti ini selalu dilakukan, apalagi bila akan mengikuti sebuah perlombaan. Dan setiap latihan mereka didampingi oleh sang pelatih profesional. Hari ini kita baru selesai latihan, ya Tuta dan Sabir. Untuk latihan hari ini mereka program rutin latihan. Jadi memang untuk motocross olahraga ini butuh konsisten. Maka itu walaupun tidak ada balap, tetap latihan terus ya sampai target-target yang kita tentukan itu tercapai. Dilihat dari kondisi beberapa bulan ini, terutama semenjak tahun lalu sudah mulai fokus. Tahun ini progresnya insya Allah tambah semakin cepat. Viewers, dunia otomotif bagi Tuta dan Sabier sudah tidak asing lagi. Sebab kedua orang tua mereka, Dr. Haji Arbain Siregar dan Dr. Hajah Fenty Lindasari, juga penggemar otomotif. Ketika usianya menginjak kelas 1 sekolah menengah pertama, Tuta menyebut sudah mulai menyukai motocross. Kalau mulai tertarik sama olahraga motocross nih udah mulai dari kelas 1 SMP ya. 1 SMP, tapi untuk baru serius bener-bener serius latihan tuh 2 tahun terakhir ini. Itu baru serius latihan. Di awal-awal 3 tahun pertama baru tertarik doang, baru hobi doang. Untuk sekarang 2 tahun terakhir ini coba diseriusin. Iya, dulu soalnya dari kecil kan papi sama mami suka otomotif. Dari mobil, motor, apa. Terus pas sudah mulai gede, sekelas 1 SMP dibeliin motor untuk biar ada kegiatan positif aja, biar ninggalin kegiatan yang negatif di luar rumah gitu. Jadi kita dikasih motor untuk jalanin hobi balap aja. Berawal dari hobi untuk mengisi waktu luang agar bisa melakukan aktivitas positif, belakangan Tuta yang saat ini duduk di bangku kelas 2 SMA itu makin serius berlatih dan mengikuti banyak kejuaraan motocross di berbagai daerah. Kalau untuk ikut kejuaraan sering contohnya akhir tahun kemarin itu ikut 3 seri full Boss Otomotif, terus 3 seri full juga Power Track, sama 1 seri di Banyumas kemarin Indil. Terus dari semua balapan yang diikuti sempat 1 kejuaraan yang dapat juara 3, alhamdulillah podium ketiga. Namun sisanya gagal podium karena ada kendala di motor atau yaitu crash atau kecelakaan lainnya. Tapi alhamdulillah ada beberapa improve juga yang didapetin. Tambah lagi kalau perlombaan kita dapat podium atau juara, itu kita bisa lebih semangat lagi nanti ke depannya untuk latihan sih. Cerita yang sama juga diungkapkan oleh Sabier. Bahkan ia mulai latihan motocross saat masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Ketertarikan Sabier pada motocross setelah melihat sang kakak Tuta yang sudah duluan memulainya. Kelas 4 SD mulai tertarik naik motor. Awalnya juga cuma iseng-iseng doang, tapi akhir-akhirnya jadi mulai serius.
Pengalaman pernah kecelakaan saat mengikuti kejuaraan motocross rupanya tak menyurutkan niat Sabir maupun Tuta untuk terus latihan. Justru kenyataan resiko seperti terjatuh hingga cedera ternyata membuat kedua pembalap muda yang beradik kakak ini makin bersemangat mencetak prestasi. Ditambah lagi dukungan penuh dari orang tua mereka. Pernah ke Jurnas. Tahun ini ikut ke Jurnas di Banjar, cuma pas seri 1 langsung jatuh. Terus patah tulang di bagian tulang belikat. Tetap tertantang, nggak kapok, malah jadi lebih berani. Untuk dari Mami paling persiapan barang-barang semuanya. Terus untuk kru semua disiapin Mami yang itu. Terus untuk dari Papi itu motor semua dianterin. Kadang diperhatiin juga, dikasih tahu kalau ada kurang di bagian teknik atau di bagian speed semuanya. Terus kalau Papi juga di rumah suka diingetin untuk fisik semua segala macam. Peralatan juga biasa Papi juga bantuin. Jadi banyak orang tua ngebantu juga. Seperti yang disebutkan di awal tadi, motocross termasuk salah satu olahraga ekstrim yang rentan resiko, mulai dari mengalami kecelakaan hingga cedera. Setidaknya, seperti diakui Tuta dan Sabir, mereka pernah mengalami kecelakaan saat mengikuti kejuaraan. Namun, fakta ini tak membuat Dr. Arbain yang juga Ketua Umum Komunitas HDCI Jakarta Pusat ini urung memberikan dukungan penuh kepada kedua putranya tersebut. Saya mensupport anak-anak saya untuk kegiatan yang positif. Seperti motocross ini. Motocross ini kan satu olahraga yang mendidik karakter mental kita, sportif. Kita harus latihan keras, kita harus sungguh-sungguh sehingga ada hasilnya. Dan pintar membagi waktu, disiplin kesehatan, dan disiplin lain-lainnya lagi. Resiko-resiko itu sudah kita perhitungkan. Tentunya anak-anak kita lengkapi dengan skill yang bagus. Selain itu full gear. Nah, mudah-mudahan dengan skill yang tinggi dan full gear kita terhindar dari crash atau kecelakaan. Harapan saya mereka harus bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang ada ini, karena tidak semua orang bisa mendapat kesempatan seperti ini, dan mudah-mudahan bisa berprestasi secara nasional atau kalau mungkin internasional, mengharumkan nama bangsa. Klik like, subscribe, and share.